Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Budiman. Kesempatan kali ini saya melakukan pembongkaran pada tanaman aglonema yang sudah tua. Tanaman aglonema yang sudah tua sebaiknya kita lakukan penggantian media atau kita bongkar total untuk kita jadikan bahan tanam agar tanaman kita tetap tumbuh dengan baik. Di sini saya sudah melakukan pembongkaran dan saya sudah menyiapkan media, menyiapkan polybag dan juga tanaman yang sudah saya pisah-pisah seperti ini. Kemudian di sini tanaman yang terlalu panjang saya potong menggunakan silet yang tajam seperti ini. Saya potong menjadi dua bagian untuk dijadikan bahan tanam. Kalau tanaman tidak terlalu panjang, itu tidak perlu kita lakukan pemotongan. Kita bisa langsung tanam saja, seperti itu. Di sini saya melakukan kegiatan ini khusus untuk tanaman aglonema yang sudah tua. Sekalian saya lakukan untuk perbanyakan. Sini saya potong menjadi beberapa bagian ya, seperti ini menjadi dua bagian. Panjangnya kurang lebih 10 hingga 15 cm. Nah, ini sudah terlalu panjang sehingga saya jadikan menjadi 3 bagian seperti ini. Oke, kita mulai lakukan penanaman ya. Di sini saya sudah isi polybag dengan media. Pertama pengisian itu setengah bagian, kemudian plant kita masukkan, plant yang memiliki akar seperti ini tidak saya lakukan pemotongan karena tidak terlalu panjang ya, jadi langsung saya masukkan saja ke dalam polybag seperti ini. Usahakan plant posisinya berada di tengah ya, atau tanaman posisinya berada di tengah. Kemudian baru kita tambahkan media kembali seperti ini. Kita tambahkan media hingga tanaman berdiri kokoh. Kita tekan sedikit tepi-tepi tanaman hingga polybag sedikit mengembung ya, seperti itu. Atau polybag terisi dengan sempurna. Kita isi, kita tekan, lalu kita rapikan ya. Oke, seperti ini saja. Kemudian di sini ada sisa pemangkasan tadi. Ini batang yang sudah tua, itu masih bisa dilakukan dijadikan bahan tanam. Sini saya mengurangi akar-akarnya. Nah, ini juga bertujuan untuk merangsang perakaran baru ya. Jadi penanamannya sama, kita lakukan penanaman seperti menanam stek biasa seperti itu. Tapi di sini ya tadi polybag sudah saya isi setengah bagian, baru tanaman dimasukkan. Kemudian kita tambahkan media lagi hingga tanaman dapat berdiri dengan baik. Teman-teman, di sini jangan lupa ya, media yang saya gunakan sudah saya tambah fungisida dan juga insektisida sehingga aman untuk menghindari serangan hama dan juga serangan jamur. Oke, di sini saya tanam kembali plant yang sudah saya pisah tadi. Cara penanamannya sama. Di sini keuntungannya jika kita lakukan pembongkaran seperti ini, itu tanaman bisa kembali tumbuh dengan baik ya, karena pada dasarnya tanaman yang sudah tua biasanya medianya sudah kurang bagus dan juga itu biasanya tanaman mudah terserang hama gitu. Jadi perlu kita lakukan pemindahan seperti ini atau kita perbanyak lagi begitu. Contohnya di sini tanaman saya itu yang sudah tua seperti ini itu mengalami serangan hama
seperti kutu daun ya. Dia putih nempel pada bagian tangkai daun seperti itu. Oke, kita lakukan penanaman. Caranya mudah dan juga kita bisa mendapatkan tanaman baru ya kalau kita bongkar. Oke, seperti ini kita padatkan tepi-tepinya. Oke, setelah itu tanaman kita susun di tempat yang teduh, bisa di bawah naungan ataupun di teras rumah yang teduh. Ini ada hamanya nih. Jadi di sini saya tidak menggunakan pestisida untuk menyemprot daun karena saya menggunakan pestisida untuk medianya ya. Pestisida yang saya gunakan itu insektisida dan juga fungisida. Oke, setelah kita susun kemudian kita siram. Sini saya menggunakan gembor penyiramannya. Oke, kita siram hingga media benar-benar basah, hingga air mengalir ya, tembus ya, begitu. Setelah itu saya menaburkan sedikit puradan pada media ya, untuk mencegah timbulnya serangan hama begitu. Saya menggunakan puradan seperti ini. Jadi saya tabur sedikit di medianya. Nah, seperti ini saya tabur di seluruh polybag tanaman. Sedikit saja kita tabur di tepi-tepi. Usahakan jangan sampai mengenai batang atau daun tanaman ya. Biasanya kalau mengenai batang atau daun itu dia kalau terlalu banyak bisa merusak tanaman begitu, seperti gosong seperti itu. Oke, setelah itu di sini tadi ada kutu-kutu daun yang menempel. Jadi saya semprot menggunakan sprayer pompa yang bisa menyemprotkan air cukup deras ya. Jadi kotoran dan hamanya bisa lepas dari tanaman. Saya lakukan penyemprotan seperti ini ya. Oke, kita semprot semua bagian tanaman hingga hama-hama yang menempel itu terlepas begitu. Oke, tapi di sini hanya kutu saja ya, kutu kebul saya bilang, kutunya bentuk putih-putih ada serbuk-serbuk seperti itu. Jadi kalau disemprot dengan air tekanan tinggi seperti ini, dia bisa terlepas dari tanaman dan jatuh ke media. Sedangkan di media tadi saya sudah tabur puradan sehingga aman begitu, maksud saya begitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian saja sedikit kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.